Di e-sport itu bocilnya star syndrome-nya parah. Bocil yang Bocil atletnya katanya kalau bocil atletnya jadi menang, star syndrome. menang dikit star syndrome-nya bisa 3 tahun katanya. Ya nggak mau diomongin. Dia juga seorang reporter ya kita bilangnya. Yang suka nge-report orang toksik di Ternyata dia sering diundang kayak untuk jadi apa, kayak streamer guest gitu ya kalau lagi live stream di e-sport. Oh, watch party. Watch party iya, gitu. watch party. Nah, gue bisa nggak? Keren. Pertanyaannya Gini. gue bisa nggak? Panjang gitu, tapi panjang sih. Pertanyaannya gue bisa nggak? Halo Wibu Dino, selamat datang lagi di podcast Indonesia Waktu Indonesia Wibu. Woo! Bersama host kalian Wibu Tua Eno Bening. Bersama Ocha, Basir Boruto. Gua Dika streamer ramah. Woo! Kita kedatangan tamu yang unik banget karena dia datang dari dunia yang gak jauh beda sama kita tapi jarang kita kunjungi. Selamat datang buat Afu. Yeay! Selamat datang di Konsol. Welcome new member bro. New talent. Jangan bikin statement aneh-aneh. Jadi Afu ini terkenal sebagai selain pro player yang nggak pernah kerekrut ya di Iya. Apex. Ya. Ranknya apa? Tolong. Ranknya apa? Bilang Ya. plat buat tabok kamu lo. Awas lu bilang plat, nggak pernah plat dia ya. Emang pernah? OTW pernah. Kapan? Season Aku berapa? plat, season 12. Tapi selain seorang gamer Apex, dia juga seorang reporter ya kita bilangnya. Yang suka nge-report orang toksik di Reporter khusus dunia e-sport. Udah berapa tahun? 1 tahun pas. 1 tahun pas, dan sudah keliling banyak event e-sport dan iya kan, terus bahkan juga kenal banyak teman-teman yang berkecimpung di dunia e-sport, dari atletnya, BA-nya, manajernya, bahkan orang-orang di belakangnya. Mau ngapain lu Oh, WA-nya nih. kamu apa? Terus habis itu apa lagi yang belum kita tahu tuh? Kan udah tuh apa, gamer, reporter di e-sport, apa yang belum kita ceritain? Udah itu aja, udah cukup. Hah? Yang bener. Kayaknya there's more deh. Ada lain deh, more. ada lain deh. Kasih tahu nggak? Tukang bakso gitu. Lu tau kan fenomena kalau cewek gamer tuh baru kali ini banyak. Sedangkan Benar. lu, gua kenal lu udah dari TK ya. Iya. Dari baru lahir langsung main Apex kan. Ayo joget. Menurut lu cewek gamer sekarang tuh beneran gamer apa biar dapat sponsor doang sih? Langsung apa tuh? Apa tuh? Gestur apa nih? Maksudnya apa deh? Maksudnya apa deh? Kalau ini mau ngebahas yang Indo apa keseluruhan? Terserah lu. Oke. Ini menurut pribadi aku dulu ya. Sebenarnya gamer cewek tuh ya nggak masalah gitu loh, nggak apa-apa. Tapi kan terlalu banyak orang nge-stereotype kayak ngapain sih cewek tuh main game, like Iya, mending masak aja dapur. Iya, mending main cooking mama aja tuh. Tok gitu ya kan. Tapi sebenarnya tuh nggak apa-apa ya, namanya juga entertainment, just for fun game. Tapi kalau dibilang buat sponsor or segala macam sih, aku pribadi ya benar sih. Oh ada. Kenal. Siapa namanya itu? Oh, jangan disebut. Tapi menurutku sih emang gak salah kalau dibilang sponsor, gak salah. Karena ya namanya juga bisa jadi pekerjaan toh, bisa jadi job kan. Kalau untuk mayoritas dibilang gamer girl buat sponsor, enggak sih. Enggak, ada yang beneran gamer. Enggak. Ada yang beneran gamer. Ada yang beneran Ya. gamer, ada juga yang beneran sampai kayak ada tim Iya. e-sportnya. Iya, gitu. lu gamer beneran. Ya, lu gamer. Gue anggota e-sport loh. Apa? Chessprot. Bikin Cleanson e-sport. bikin sendiri, belum Belum ada Cleanson, gak ada belum ada yang e-sport. kesahkan. Belum ada yang kesahkan. Belum ada yang Di keuangan gak pernah ada budget Cleanson nih. Sport perasaan. Kok tau-tau ada namanya nih. Karena nggak butuh budget emang. Emang butuh bacot, bukan budget. Bukan butuh budget, butuh bacot. Creativity kayak gue. Creativity, bangsat. Chessprot. Yang menurut gue yang sangat menarik untuk kita bahas adalah dunia e-sport lo nih. Aduh. Seberapa lama lu terjun di dunia e-sport nih? Baru-baru ini atau sebenarnya lu udah Lama gitu. udah mungkin kalau kategori orang internet katanya udah sepuh gitu. Kalau sepuh sih enggak ya. Nah, aku baru dunia e-sport kayaknya baru pas banget 1 tahun. Mulai aku awal kerja jadi jurnalis sama copywriter e-sport ya, sampai sekarang baru bener-bener setahun sih. Dan wah, setahun itu udah cukup banyak ya ilmu Wah. sama
kejadiannya. Nah itu, ini dia nih. Kejadian apa sih yang paling berkesan buat lu selama jadi reporter dunia e-sport nih? Kalau e-sport, kalian ya gini aja deh, wajar gak sih kalau kalian bilang Indonesia tuh lebih dominan e-sportnya mobile? Wajar. Iyalah, wajar lah. Wajar Dan banget. Dan pasti mutlak pakai banget ya. Iya. Itu tuh emang lagi lagi dicoba bagi kita para media tuh mikir kayak gimana caranya buat e-sport tuh nggak cuman mobile doang, tapi karena game yang lagi naik-naiknya itu di Indonesia tuh mobile, jadi ya mau gimana lagi kayak game Valo, Dota, CS, Feeding Frenzy, oh iya, Dinner Dash, Cookie Mama, Pet Society, mau caster. Iya. Gue penasaran sih Plant vs Zombie e-sporting banget. Nanti relive di TikTok. yang lainnya hancur duluan kalah. Oh iya, benar. Kalau menurut gue sih emang susah gitu loh ngebuat e-sport bisa balance antara game PC sama mobilenya. Jadi kayak menurutku kalau banyak bilang netizen, kenapa sih Indonesia tuh banyaknya game mobile semua, kayak gamenya gitu-gitu doang, boring, bosan, banyak dramanya. Ya, aku admit emang Indonesia terlalu banyak drama e-sportnya. Apa tuh? Ya gitu ya gitu, singkat cerita. Tapi justru itu bikin pasar e-sport Indonesia tuh semakin naik. Dramanya? Ya kagak dah. Achievementnya. Drama itu entitas pentingnya untuk engagementnya. Gitu. Emang yang nonton suka drama mulu guys. Ini apaan? Sekarang pertanyaan gua, hal apa yang lu baru kayak selama ini lu pikir nggak ada di e-sport ternyata ada gitu? Kan lu gamer juga, terus habis itu terjun e-sport gitu. Walaupun bukan pemain gitu ya, tapi orang yang berkecimpung lebih ke di balik layarnya gitu. Aku lebih nggak expectnya tuh di e-sport itu lebih ke Talentnya. Terus definisi gitu, talent tuh yang atletnya apa yang? Talent tuh lebih streamernya. kayak talent tuh lebih kayak yang untuk pasarnya e-sportnya. Jadi kayak brand ambassadornya, para itunya. Itu apa yang lebih nggak expectnya di situ? Apa yang lu expect? Yang di Indo itu tuh mereka nyari pasarnya kayak minimal harus member JKT48. Hah? Ini seriusan? Serius. Kalau kita anggap kayak gini nih, kalau nggak salah kayak gini. Anggap tim e-sport EVOS gue bilang. Brand ambassadornya Cindy Yuvia. Iya, Yupi. Itu ex member JKT48. Bigatron e-sport. Itu ada berapa tuh? 3 member JKT48. Mayoritas tuh mengandalkan member JKT48. Jadi emang engagementnya itu merasa kayak karena JKT48 itu wotanya rame, jadi mereka narik tuh wota-wotanya untuk jadi fans e-sportnya gitu. Itu yang aku nggak nge-expect, karena aku mikirnya tuh kayaknya kalau jadi talent tuh minimal ngerti game, minimal ngerti game nggak sih, minimal kayak yang emang dibilang lu jago, lu cewek jago yang viral, baru lu dianggap jadi ikonik tim ini gitu. Tapi gue nggak nge-expect kalau misalnya emang bermodalkan dari kayak idol, dari mantan idol atau dari apa, itu jadi ikonnya tim e-sport. Itu aja yang aku nggak expect, tapi ada emang yang beneran bagus gitu. Dari backdancer Lil Nas kan. Kayak gitu. Mungkin kayak kayaknya OTW soon nanti ya, tim e-sport. Ya nggak apa-apa kalau misalnya berhasil ya boleh dong. Iya boleh, nanti kan lagu. Kalau gue bisa nggak kira-kira? Oh iya nanti. Backdancer Lil Nas mau. Nah, dari e-sport tadi menurut lu apa yang banyak orang tuh suka salah persepsi sama dunia e-sport? Kalau gue ya, gue pernah denger, tapi ini bukan perspektif gue, tapi gue pernah denger bahwa di e-sport itu bocilnya star syndrome-nya parah. Bocil yang Bocil atletnya katanya kalau bocil atletnya jadi star syndrome. menang dikit star syndrome-nya bisa 3 tahun katanya. Ya nggak mau diomongin. Ya udah ganti. Pertanyaan adalah katanya BA lebih sukses daripada atlet. Bener apa enggak? Enggak. Oh, Enggak. Iya. Oh, enggak. Tapi lu stereotip itu kan bahwa brand ambassador lebih sukses daripada atlet. Iya. Soalnya kan bagian dari memasarkan sih seperti Iya, pasti lebih dikenal gitu. Kayak- Jawabannya malah? Berarti menurutku enggak. Karena enggak. Kenapa? Emang mereka tuh dibagi rata kerjanya. Oh. Jadi emang brand ambassador tuh gunanya untuk menaikkan pasar tim e-sportnya itu. Oh makanya JKT48 atau JKT ya itu. Ya, jadi emang gunanya mereka tuh
ya itu gitu loh. Wota ke-convert jadi ya e-sport balik gitu lagi kan kalau misalnya nih dia udah keluar, dia udah nggak jadi brand ambassador lagi, ya dia nggak ada rugi nggak ada untungnya kan, dia emang udah punya title X member JKT. Kalau yang member. Ya, ditambah lagi kalau emang dia pas menjadi brand ambassador di e-sport itu benar-benar sukses besar, ya berarti nambah title lagi dong. Berarti dia kalau keluar ya hoki-hokian. Kalau misalnya dia bisa bikin karakter dia gede, ya udah bagus. Makanya bagiku, menurutku enggak. Kenapa? Pro player emang ditugaskan untuk fokus menang. Lu fokus menang, menjuarai tim. Tugas lu adalah latihan turni. Nah, sisanya kalau misalnya lagi musim rehat, lu mau streaming kek, lu mau apa kek, bebas, tapi atas agensi e-sport lu. Jadi bukan di luar e-sport. Jadi sama-sama sukses yang BA pun juga bebas, mau streaming juga boleh gitu. Jadi semuanya dibagi rata. Kalau dibilang BA lebih sukses sih, enggak sih. Jadi ternyata tugas BA juga berat ya, nggak cuma? Tugas BA tuh berat juga, sama rata. Tugas BA tuh berat kayak lu dijadwalin, wah. Ada jadwalnya? Iya, dijadwalin kayak kamu harus ada fan meet ke sini ya, terus harus ikut harus ikut meeting di sini ya, harus hadir di sponsor sini ya. Kan tim e-sport tuh kan banyak sponsornya. Kayak si Giska tuh jadi bangun pagi deh. Oh, rajin ya. Si ini siapa namanya? Kukirat. Oh. Berarti salah ya kalau selama ini ada yang bilang BA itu pasti lebih untung, lebih gampang kerjanya, tapi kerjanya ternyata tidak semudah itu juga ya. Enggak semudah itu, berat banget. Nah, karena kan banyak juga yang mereka ngerasa kayak gue nggak ada rasa tenangnya juga. Ditambah lagi, gue bukan ngenyudutin BA juga sih, karena serba salah juga kalau misalnya lu nggak dapetin netizen yang agak barbar. Maksudnya tuh gimana? Agak barbar kayak kemana-mana lu kalau ngeliat BA lu nyamperin gitu. Kakak foto dong gini dong. Namanya juga kan talent, seleb, influencer, namanya punya privasi sendiri dong, punya ketenangan sendiri. Tapi ya balik lagi, BA kayak gitu juga kadang dikejar. Ya mereka juga ada stresnya lah, nggak ada beda jauhnya sama pemain e-sport gitu. Kalau pemain e-sport kan pride-nya, kok kalah sih bang? Gitu. Iya. Kok kalah sih #7 gitu. Apaan tuh #7? Keluarkan acil kayak gitu. Tapi itu kasihan banget kalau talent terus ada yang blunder sedikit. Iya. Kalah. Tapi blunder sedikit doang. Talent apa atlet? Atlet. Oh. Talent atlet bikin. Nah, yang balik lagi e-sport tuh emang sensitif banget sih menurutku. Lu bikin kesalahan dikit aja, lu bikin ini dikit aja, netizennya Gak boleh salah anjir. wah, ini out, ini in. Oh, berarti beban ya kalau jadi atlet tuh, kalau kayak Ronaldo juga ya, kalau Ronaldo salah nggak boleh. Nah, ya, Bukan. sama kayak bola gitu loh. Anggap kayak ikon starnya kan Messi, Ronaldo. Kalau misalnya Ronaldo kagak dapat Ballon d'Or, wah masa lu Ballon d'Or aja ini. Ballon d'Or. Tapi kalau misalnya talent itu yang brand ambassador itu sebenarnya mesti jago main nggak sih? yang benar. BA, balik lagi, BA buat engagement, Marketing. naik, buat ikonik tim e-sport. Ya tapi bener sih, lu nuntut Jadi BA buat menang itu- turnamennya tolol ya. Lu nuntut BA jadi jungler pun juga gak ada yang mau gitu. Tapi menurutku itu nilai plus kalau emang dia bisa main. Gue sih sebenarnya ini kan adalah kenalan di TikTok gitu. Dia tuh suka main Valo kan, main Valo. Terus habis itu kebetulan TikTok dia juga naik. Ya. Pertanyaan adalah dia bisa jadi backup dancer. Terus serius dulu aja. Ya makanya lo apa pertanyaan? Sabar. Ini kalau bisa podcast Enggaknya gambar lintas ya kalau boleh. Nah ternyata dia tuh punya kenalan gara-gara dia naik kan, dia jadi kayak dikenal orang-orang tuh. Ternyata dia sering diundang kayak untuk jadi kayak streamer guest gitu ya kalau lagi live stream di e-sport. Oh, watch party. Watch party Iya, gitu. watch party. Nah gue bisa nggak keren? Pertanyaannya Nah, gini. Gue bisa nggak? Panjang gitu, tapi panjang sih. Pertanyaannya gue bisa nggak? Coba. Oke. Maksud gue adalah kayak itu kan kalau e-sport itu gue pikir kan eksklusif gitu kan, tapi ternyata kayak lu bisa mengundang, gue nggak tahu ya sebutannya sembarang orang apa bukan gitu, tapi kayak Padahal bukan backup dancer. Jadi misalnya Jadi misalnya kamu bukan talent dari tim e-sport ini, kamu bukan talent dari tim bisa e-sport diundang itu. watch party gitu. Ya, tapi terus kamu nanti bisa lama-lama juga jadi BA gitu kayaknya ya.
Sebenarnya itu ada, itu bisa, dan itu udah terjadi juga dan kemarin itu kan? udah terjadi. Miti. Oh. Nah, Miti menjadi salah satu talent Paperex. Loh, Jadi- itu dia berarti masuknya BA ya? Nggak ke BA, talent. Oh, bedanya talent sama BA apa lagi sih? Iya, Agak jadi buyung. kalau talent tuh emang tugasnya tuh beda. Jadi kayak talent kalau misalnya ada project, terus dia disuruh, kita ada project ini, misalnya Valorant. Kita ada project Valorant karena kamu streamer dari tim e-sport kita dan kamu lebih seringnya main Valorant, kita ngandelin kamu ya buat jadi watch party ini. Kalau talent tuh nggak cuman tiap dipanggil gitu loh. Oke. Tapi kalau BA, lu jadi ikonnya e-sport. Jadi kayak misal lu punya England, lu ratu. Jadi semua gerak-gerik lu tuh mengatasnamakan tim e-sport. Oh, Misalnya acara Mobile Legend, mau MPL lah, atau mau M5 yang waktu itu ke Filipina, misalnya ada pertandingan yang dimana tim EVOS itu ke Arab Saudi, dia bakal ke Arab Saudi. Oh. Jadi tuh dia jadi kayak ikonnya tim e-sport itu gitu loh. Jadi kayak gue hadir gitu. Jadi tugas dia tuh lebih banyak karena dia adalah Ya kalau secara pangkat covernya gitu. BA di atas Dia- talent ya. Ya, BA di atas talent. Nah, di antara BA sama talent ini yang backup dancer. ketahuan. Gue udah mencoba untuk menghilangkan kata-kata backup lunas ya di sini. Nah, tadi kita ngomongin talent, udah ngomongin BA, udah ngomongin atlet, kita belum ngomongin banyak nih. Atlet. Iya, kalau Hal-hal yang Kairi jomblo apa enggak? Kairi itu apa? Atlet apa sih? Kayak Onik. Onik. Palo. Jadi enggak, Mobile Legend. Jadi dia Onik itu ya. Dia kan- Buset. Biar dia aja dah. Ya Biar. gimana? Onik itu tadinya di Onik Filipina, terus dia dipindah ke Onik Indo. Oh, jadi dia orang Filipin. Onik Filipina. Terus dia pindah ke Onik Indo. Terus waktu itu kan kalah kan. Nah, terus kan dia sempat diserang orang Indonesia tuh. Karena dia orang Filipina. Jadi kayak maksudnya, lu sengaja bikin Indonesia kalah kayak gitu. Oh. Gue gak tahu dia boleh masuk apa enggak ya, tapi dia sempat gitu kan, dia Ya, benar. diserang kayak. Jadi sempat ada drama ya, namanya juga balik lagi bursa transfer nggak mungkin dong Indo doang. Kalau Iya. emang ada yang berpotensi. Bukannya malah secara ekonomi bukannya bagus ya kalau udah sampai mancanegara gitu? Iya, sampai Harusnya mancanegara bagus. Cuma orang Indo kan begitu. Jadi Iya. kayak karena Onik itu Jadi- kalah, jadi langsung kayak wah anjing nih sengaja nih buat Sabotase. supaya Indonesia nggak menang. Nah, Kenapa bisa dikirain- berpikir sampai situ? Enggak, karena di gameplaynya itu memang kebetulan kayak pas mereka war di mid itu kayak Kairinya nggak Low perform. Iya, low perform lah gitu. Jadi kayak wah anjing sengaja dia malah di rumput doang nggak bantuin temen-temen. Biasalah coach online lah. Coach online. Tiba-tiba jadi ahli. Tiba-tiba Kayak bola ya. tiba tuh jadi analis. Oh, iya. Jadi coach, Iya. tiba gitu. Berarti keren dong, udah kayak bola ya. Oke. Terus gak tau ya sekarang dia jadi di transfer balik atau masih di Indo? Enggak, tetap masih di Oh, Indo, masih di Indo. Tetap sama. Apalagi nih drama ini selain yang tadi nih itu seru banget tuh drama. Tapi ngikutin drama e-sport tuh seru. Aku waktu itu nonton M3. Waktu itu kan RRQ itu. Pulsa lu berapa tuh? Pulsa gue waktu itu belum Gua ada juga. Nah, Apa tuh? di M3 dulu kan ada tuh RRQ kan. Dulu coachnya itu Acil. Nah, Acil Anak ini kecil. Oh, temenmu. Acil bukan, belum jadi teman kita. Nah, Acil ini dihujat orang Indonesia karena nggak bisa bikin komposisi tim yang bagus. Dia apa? Dia pelatih. Dia coach. Oh, coach itu pelatih. Oke. Ya anjir lu lawannya ini kenapa lu malah masukin hero ini begitu dihujat satu Indonesia langsung itu hashtag di Instagram RRQ itu Acil out. Bener. Langsung kan Gokil. Gak lama Damage-nya, bro. Gak lama Damage-nya, dia keluar dari RRQ kan. Oh. Dia keluar dari RRQ ganti coach. Dan dia pindah ke tim apa ya? Lupa. Onik ya. Terus Onik Juara. Dia Onik juara. Terus dia langsung bikin post kayak sarkas gitu. Kayak intinya kayak mana nih yang kemarin bilang Acil out. Kayak seru banget ngikutin drama e-sport. Ya, drama apa kalau misalnya Iya. drama e-sport tuh asli seru untuk dilihat. Tapi kalau untuk ya balik lagi kalau misalnya kamu Kita kerja di media, terjunnya ya, kalau kita yang media sama yang jadi saksi dan segala macam stres berat, cuy. Apa yang mungkin orang nggak tahu gitu di belakang layar sebagai media? Kalau misalnya ada sebuah drama tuh kita media nggak boleh memihak. Ya pasti kita nggak boleh memihak kayak gua sebagai media ini pendukung tim Onik ini harus tetap seperti ini nggak boleh kayak kita ya tetap memberikan
kalian mau tahu info apa, kita kasih. Misalnya, oh drama katanya ada yang bilang, netizen bilang chill out. Ya udah kita kasih, kita kayak gitu doang. Kita nggak ada kayak, kalian nggak boleh seperti itu, gini gitu. Iya, atau kayak mendukung. Iya, gitu. Iya nih harusnya. Rasa personal tuh udah lu hilangin dah rasa personal. Jadi cuma berita apa blak. Jadi blak gitu, nggak boleh memihak satu, nggak boleh ngebawain personal lah di situ. Kalau drama, wah emang susah dihandle, tapi kita menikmati, bro. I feel enjoy with. Apa drama dinikmatin? Seru. Apa yang seru drama? Saya kalau baca seru sih. Oke, aku best. seru sampai list ada threadnya di Oke, Twitter tuh oke, best di Top 5 drama. Ini dia top 5 drama. Oke. Drama apa yang menurut lo paling tidak masuk akal gitu kayak lah tolol gitu. Kalau tadi kan buat gua kesel tuh, itu ngeselin kan. Terus ada juga drama yang ini juga ngeselin gitu. Tapi ini lebih kepada kayak lah tolol gitu. Perlu personal gitu loh. Drama menurutku yang nggak usah diterusin itu dua tim e-sport masih perang satu sama lain sih. Itu bukan dua tim e-sport, itu akur. Tapi netizennya nggak akur. Oh, jadi mereka CTMU gitu ya? Iya. Nggak, CTMU nggak akur sih tapi kayak udah kita sebut, Messi Ronaldo. kita sebut aja lah ya. Kita EVOS sebut aja. EVOS RRQ ya. RRQ. Iya, EVOS RRQ. Itu tuh sering bertengkar terus. Iya, padahal tuh EVOS sama RRQ kalau kita lihat sebagai perspektif media atau kayak biasa, aku bahkan lo yang ketemu langsung dan lihat langsung gitu ya? Iya. mereka kayak main time zone bareng yuk gitu, atau kayak yo nongki di mana, burjo mana gitu. Tapi fansnya malah Fansnya ribut. kayak Gua respect berarti sama talent-talent dan pemain e-sport. mentalnya kuat. Kalau Iya. bisa Dan mereka masih talent BA atlet itu kan umurnya dan mereka umurnya juga nggak yang 20-an banget nyampe kan, nggak nyampe 30 gitu. nggak ada. Tapi mereka udah diminta untuk lebih dewasa menghadapi internet ya. Luar biasa. Kayak gua tahu deh apa yang menyatukan mereka. Apa tuh? Backdancer lagi. Gak lucu dik. Harus juga dik. Gua harus nyari lagi berarti. kayak itu harus enak yang ngomong. Harus ya? Lu nggak bisa ngomong kayak gitu. Lu cari yang lain. Cari lain. Iya. Berarti bener dong kalau fans e-sport itu ya mau nggak mau mayoritas bocil berarti. Iya dong. Iya, benar. Tapi lu pernah ngeliat nggak yang kayak bapak-bapak umur 40-an gitu, RRQ atau FOS gitu? Ada nggak? Wah, selain manajer ya, selain orang dalamnya ya? Ada bapak ibu talentnya. Oh iya, selain itu ada nggak? Kepo aja nih. Ada beberapa. Oh beneran ada? Ada. Kayak emang mereka tuh kalau mereka lebih menikmati kayak wah event e-sport tuh bisa segede ini ya. Event euforianya bisa seram ini ya, kayak oh ternyata permainannya walaupun aku nggak ngerti tapi kayak hype-nya itu kayak wow gitu. Itu beneran penonton apa nemenin bocahnya nonton, nemenin anaknya nonton? Biasanya sih kayak orang nganggur atau orang yang baru pulang kerja gabut gitu kayak gua nggak tahu ngapain, cobain lah nonton. Tapi yang hardcore ada nggak? Itu kan yang baru tuh, yang hardcore gitu yang kayak aku belum sejauh ini umur gue deh yang mau 40 nggak harus 40. kalau hardcore kayak wah FIFA Ricky belum nemu. belum nemu. Tapi 20 belasan ya banyak ya, 20-an gitu ya. 20-an itu udah ada, 20-30-an lah gitu udah ada. Oh, berarti yang kerja, yang udah kuliah berarti emang juga udah ada ya? Masih lah pasti. Masih banyak. Dan kocak berarti. Jadi bocil ada, yang remaja ada, yang udah kerja juga ada. Atlet udah, Bea udah, talent udah, penonton udah. Nah, ini yang mungkin belum tersebut nih, caster, dunia caster. Itu gimana tuh? Gue melihat dunia caster tuh cukup eksklusif, bukan eksklusif ya, kayak privilege. Bukan privilege, lebih ke apa ya, kayak bener-bener kalau lu nggak dapet, lu pertama masuk e-sportnya dulu tuh, baru ke casternya. Nggak ada tiba-tiba lu doyan caster gitu. Hah? Seriusan? Iya dong, nggak ada kan? Kayak lu pernah gitu suka caster Tekken 7? Tiba-tiba lu jadi caster gitu. Nggak ada kan? Nah, menurut lu gimana kalau caster e-sport? Apakah Caster e-sport aku acungin jempol. Kenapa tuh? Jempol banget. Mereka tuh literally di approve by netizen kita bilangnya. Oh. Mereka kenapa kan buat mereka menjadi seorang caster itu pasti karena kayak netizen tuh suka dengan cara mereka menghibur. Oh, gitu. jadi nggak modal cok-cok doang gitu? Nggak jujur nih, aku bilang aja, aku punya kenalan caster 2 orang, dan itu caster Mobile Legend. Aku bilang KB sama Cornet, Kamoy. Nah mereka berdua itu satu analis, satu caster. Aku apresiasi banget sama mereka berdua karena mereka benar-benar belajar full dari nol
mereka latihan kayak harus ngapalin skillnya, ngapalin hero-nya, ngapalin emblemnya, ngapalin movementnya itu apa namanya. Mereka tuh bener-bener hafalin semua gitu loh. Dan latihan itu sama kita, sama netizen dengan cara apa? Mereka stream. ngajak kayak fans-fansnya, yuk kita bikin scrim, yuk kita bikin fun match nih, kayak ini sama ini, tapi gue yang caster, gue latihan nih biar kalian nih segala macam. Iya, salut gue, mereka tuh bisa ngomong dan tahu apa yang terjadi dan disebutin cepet, tapi gue Iya, dengeran nama kuping. Kayak Eminem lah. Apalagi Mobile Legends ya, Mobile Legends kan kayak itu satu detik kan bisa 4 skill keluar dari mana aja gitu kan. Terus belum lagi item-itemnya, beli item apa. Terus ini lagi di mana, ini lagi kemana gitu kan. Keren. Itu Kita kalian soundcaster. Caster. Terus backup dancernya Lil Nas. Aku salut kalau caster, aku salut kalau Valorant juga. Aku baru sedikit, karena kan balik lagi baru setahun ini pun juga kayak masih hitung 1-2 jari sih aku ke event Valorant. Menarik dilihat, iya, tapi kan kadang balik lagi ya, kalau skill Valorant gitu-gitu aja. Terus momen-momen ramenya kan dikit tuh. Momen kayak lu ketemu ini, iya, lu ketemu wah ini. Ya, Karena dia skill cuman 2 kan karakter ya, beda sama terus balik lagi kayak dapat momen yang apik pun juga kayak bisa dihitung jari gitu loh. Kayak lu kagak bisa kayak main Mobile Legends bisa regen heal HP lu. Terus bisa kayak satu di mana tiba-tiba di HBD gitu, tau nggak HBD? HBD apa? Happy birthday. Jadi gini, kalau di surprise. Kalau di Mobile Legends itu kayak lu sendirian. Itu istilahnya HBD. Di geng 5 orang nih. Anjing, gue di HBD kayak gitu. Gue baru tahu anjir namanya Anjing, gue kayak di HBD gitu. Iya, beneran. Gue taunya sneak attack. Nah, iya lu kalau Kan gua kepanjangan kan. kalau bocil lah. kan gua pemain game MOBA yang depannya D tuh ya. Ramu Dota, let's go. Istilahnya ada namanya bokong gitu loh. Walaupun lebih vulgar, tapi lebih to the point. Iya. Lebih panjang dikit loh, Iya. HBD lebih singkat. Iya. Gue dibokong gitu. Kan dibokong. Tapi kalau bokong itu kan bisa dari itu kayak konteksnya kan dari belakang gitu kan. Iya, intinya out of surprise. Iya, Out of surprise. gue kaget gitu. Tapi Apa- kalau di HBD itu bisa kayak lu lagi jalan tiba-tiba di rumput itu 5 orang langsung brek gitu loh. Ya, dibokong juga namanya. Cuman HBD gitu, happy birthday, surprise kayak gitu. Kalau di Dota lebih kasar sih biasanya kalau sendiri dibokong, kalau ramean di gangbang gitu. Selama lu kerja sebagai reporter e-sport, apa yang paling lu nggak suka? 2 Apa tuh? event weekend. Oh, Gimana ya? Itu bocil Senin sekolah. Iya, gue kerja weekday. Jadi betul. gue kerja 7 hari. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Sama. Apaan lu? Enggak, Oh, ternyata lu juga 6 hari. Wah, parah lo. Minggunya sini. Oh, gila. Kagak, dia kerja buat 2 perusahaan, beda atau dia satu perusahaan. Tapi itu sama-sama 7 hari. Event weekend terus. Itu ya mungkin kita nggak bagiku kesel sih. Aku Oke. keselnya di situ aja. Weekend. Terus yang kedua, kalau event yang emang kita nggak nentuin waktunya itu bisa sampai malam banget. Jam 1 malam. Oh. Nah, sebenarnya untuk penonton misal kayak kita main Mobile Legends, best of 5 gitu. Best of 5 anggaplah satu game tuh 20 menit, paling lama 30 menit gitu kan. Draft picknya lama, ngomongnya lama, belum lagi host harus ngomong, harus kita ngegapai para penonton biar mereka nggak bosan, kan itu makan waktu banyak kan? Iya. Ya pokoknya udah schedule. Ada extra time karena emang waktu mereka bermain tuh nggak di-expect. Paham. Kan kalau penonton udah pulang tuh, kita Nggak bisa. interview. Kita udah interview sama mereka. Iya, paham. Wah, gue udah nyiapin mau bikin konten sama dia segini. Iya. Harus interview segini kan, nunggu mereka habis main. Iya, ibarat kata kalau bola kan 45 menit ya udah gitu kan. Iya. Paling penalti endingnya kan. Sedangkan kalau Dota, Mobile Legend, kalau sama-sama ngotot Ya sama-sama belum ada yang kalah ya. ya udah. 2 jam satu match tuh. Apalagi BO5 anjir. BO7 ada. BO7 itu atletnya. BO7 itu grand final. Jadi Grand itu final tuh BO7. Karena kan cuma 2 tim. Enggak, tapi tetep aja mata atlet. Iya, capek.
Adrenalin boost. Langsung, Enggak, tapi itu penonton betah gitu nontonin. betah. Kalau udah fansnya, kalau misalnya udah bener-bener saling melawan gitu, ya betah. Apalagi grand final orang pasti nonton lah. Ya pasti Iya, betah. tapi gua ngebayangin sih 20 menit. Ini paling normalnya 20 menit kali 7 aja berapa? Itu kita anggap pertandingannya nggak overtime tuh. 20 menit kali 7 aja berapa? Belum lagi breaknya. Belum breaknya, iya. Belum lagi ngomong sama host. Ya sebenarnya capek bukan kita aja, pemainnya juga Pemainnya, capek. iya, Semuanya Iya. capek sih. Makanya itu pemainnya gue bayangin gimana. host, belum lagi yang buat acara event organizer juga anjir, capek. caster tenggorokannya kagak hilang tuh. Caster iya. Gitu makanya aku salut. Tenggorokannya modular. Ganti, Iya, ganti. position. Anjir. Meledak sih itu. Meledak. Amandel. Nah, Bener ya dah. itu aku gak sukanya di situ. Tapi ya namanya juga Itu suka Resiko suka pekerjaan, ya, resiko pekerjaan. gitu. Tetap dijalani. Itu yang gak enak. Kalau ditanya kalau yang enak, aku bisa ketemu sama fans kalian, sama idola kalian lah. Kairi. Mau kerja di tempat aku nggak? Ya nggak apa-apa, gue nggak pernah larang. Oke, tapi hal yang paling lu nggak nyangka lu bakal dapet di sport tuh apa? Selama jadi reporter, nggak nyangka akhirnya lu bakal dapetin itu. Nomor WA Agis. Tolol. Dia pengen ngomong lagi kayak gitu tadi, kayaknya skip deh. Yang paling nggak nyangka tuh kalau sekali doang ya, itu ketika kayak lu baru pertama kalinya jadi media di sini, tapi the nextnya lu di invite terus. Lu di invite terus ya. Itu suatu kayak wah. Ternyata gue juga kayak ternyata gak sia-sia gitu loh kerja gue kayak Lu sosok gitu ya, lu Iya, sosok. iya. Lu diperhatiin gitu, lu Ternyata gue perhatiin. bukan NPC gitu ya. Oh iya, lu bukan NPC. butuhkan. Iya, keren. Terus yang kedua, kita pasti selalu misalnya ada kayak info lebih cepat nih namanya. Kita kan sebagai media kan memberikan ke netizen. Jadi mereka yang dari misalnya Muntun atau Riot pasti kasih ke kita dulu. Oh, lu udah tahu duluan tuh. Iya gitu. Kayak- Gue udah tahu duluan Kayak dong. M3 tahun depan udah tahu siapa yang menang lu. XL yang menang. Itu ada tuh penonton yang komen ke sosmed P-Info gitu. Kadang ada sampai nge-DM gitu. Kak, katanya kayak kadang kan dibocorin kayak ada dibilang wah dapat bocoran dari YouTube gini-gini. Padahal kan kayak gak tahu dari mana. Kayak larilah ke media-media lain. Kak, emang bener ya gini gitu. bener. Pasti ada. Tapi kita lebih like official rasanya tuh kayak, wih I'm so exclusive got this thing gitu. Ditambah lagi wah aku bakal bangga-banggain aja as Riot dapat early access. Oh, dapat juga ya. We got early access. Media tuh dapat early access kayak nanti bakal ada skin terbaru di bundle di Valorant ya guys. Skinnya it's like Hades, bagus banget. Oh, warna hitam ya? Warna merah. Enggak Warnanya api-api gitu. kayak Api-api. Api-api. Oh, kayak back dari Lil Nas. Kaki baju banget. Kaki baju unit. Masuk ya. Kaki baju. Off guard. Udah nggak Gua ngerti masukin pada off guard ya. Jangan di spam deh. Iya. Kalau di spam gak lucu. That's the off guard ini. Enaknya ya dapat early access. Dibeliin juga nggak? Enggak. Beberapa kita malah nggak dibeliin. Kita dikasih merchandise. Oh. Ya kita dikasih merchandise kayak kita dapat jersey officialnya, jersey pro jersey-nya. Punya Kairi bukan? Tak pala lo ya. Nah, pesan-pesan lo nih untuk netizen, mungkin kayaknya tokoh antagonisnya nih penonton e-sport nih kayaknya tadi cerita nih. Nah, lu sebagai media nih, kira-kira pesan lu buat para penonton tuh apa nih yang selama ini udah berkecimpung juga sebagai pencinta e-sport dan pendukung setia timnya gitu. Apa? Untuk netizen e-sport, mau kamu dari netizen e-sport yang terkenal lah kayak entah internasional atau Indonesia, kalian kalau misalnya mau ngejudge itu tuh jangan ngerugiin tim satunya gitu loh, jangan bener-bener menjatuhkan gitu. Balik lagi e-sport tuh ada semuanya kan buat untuk kalian juga. Terus jangan jadi coach online. Ya, tolong. Aku juga ngerasa sebel sebagai netizen juga, tapi ya namanya mereka main, mereka lebih jago gitu. Let them cook bro. Ya, let them cook bro. Dan tossing lah. Semoga pesannya didengar oleh
Orang-orang didengar ya. Walaupun Ya minimal 5% didengar ya, udah syukur. walaupun aku kayak mungkin bukan dari media yang kalian bener-bener bilang terkenal banget, tapi ini kita tuh keseluruhan kayak gini juga. Kalau misalnya media memberikan berita, misalnya emang ada kesalahan sedikit, itu bukan kayak dihilangkan akunnya atau dicari siapa orangnya, dikenang, bro. iya, dikenang atau kayak langsung dikata-katain kasar, cuman bisa jadi reminder. Kita baik-baik kok, kita baik-baik, kita dengerin omongan kalian, kita juga memberikan berita tuh secara eksklusif untuk kalian. Kayak misalnya berita kayak, oh kayak ini sama aku, nanti aku kasih tahu gitu. Tepuk tangan buat aku, reporter e-sport yang sudah mau berbagi buat Terus kita jika semua. ingin kalian menjadi, Kok kamu spoiler duluan sih? Aku sama Kak Eri kan belum. aku sama ini something kok. Oke, lanjut. Ya pokoknya kalau misalnya Seperti merek ini skincare. Iya. Something. kalau misalnya kalian pengen, misalnya kalau misalnya ngomong kayak mungkin mereka pasti ngedenger sukanya gitu, wah ternyata bisa deket sama ini, bisa dapat akses ini itu. Kalau misalnya iya kalian pengen, Coba ya aja. coba aja daftar ke semua media yang emang ada e-sportnya, ya daftar aja nggak Ini apa-apa. clean sound, Chessprot. Gak ada. Jangan bikin berita aneh lu. Ya membuat e-sport jadi positif dikit lah, walaupun kalau streamernya ACCLK dikit. Tepuk tangan. Gak ada. Nah, kalau ACCLK itu termasuk toxic gak menurut lo? Kayak ke musuh tuh kayak Aku oh itu pajangannya ya, gitu. Aku gak tahu, soalnya aku cuma taunya ACCLK gitu. Nah itu toxic gak kalau menurut lo kayak gitu? Enggak sih, itu mengembangkan dunia Valorant di Indonesia sih menurut gue. Ada fitur khusus tadi itu. Oh iya. Oh mak lu hijau gitu ya gitu. Enggak mau hijau biasa aja. Oh bisa aja gitu. Apalagi tuh kalau kode boleh kasih gak? Mak lu gitu. Udah. Ya pokoknya kayak gitulah buat e-sport jadi positif. Kalau kalian pengen bilang biar e-sport Indonesia lebih baik ya Dimulai dari kalian. Tepuk tangan. Terima kasih Afu udah datang kemari dan sharing-sharing gimana sih dunia e-sport buat kita semua. Dan buat teman-teman yang pengen tanya-tanya silahkan di komen di bawah, nanti Afu bisa jawab-jawabin. Karena Afu juga bisa kalian temuin di mana, Fu? rumah. Enggak gitu. Kedoxing dong lu punya alamat bego. Oh ketemu di event-event e-sport lah. IG lu atau apa? Ya di IG ku, di LinkedIn ku. Nama IG-nya Nama apa? IG-nya apa? Berasa Pada parah semua. terkenal banget kayak kita udah tahu IG-nya bangsat. Gua aja udah follow lupa apa IG-nya. IG ku Afura hanya 3, bukan yang kayak di Twitter ya. Ya. Thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe dan komen di bawah saran mesti ngundang siapa lagi atau bahas siapa lagi berikutnya di Wiu. Dan tentu saja inilah akhir dari podcast Waktu Indonesia Wibu. Wiu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Stay clean and sound. Bye.